Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan mengenai bab 8, yaitu tentang pendidikan dan sastra. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yakni saya sendiri, saya Junita Sofiatunisa dengan NIM 200211605228. Selanjutnya yaitu saudari Irma Maulida Nur Hasanah dengan NIM 200211605250. Yang terakhir yakni Vindi Mayareta dengan NIM 200211605249. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang subbab yang pertama, yakni tentang pendidikan tentang sastra. Pendidikan tentang sastra adalah pendidikan yang membahas hal ihwal tentang sastra. Pendidikan semacam ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi teori sastra. Aspek yang dikembangkan lebih pada aspek kognitif peserta didik. Siswa lebih banyak dituntut untuk menghafalkan pengertian, definisi, dan klasifikasi tentang karya sastra dan sejarah sastra. Mereka tidak dibelajarkan untuk secara langsung mengapresiasi dan mengkritik karya sastra. Kalau kita menengok pendidikan kita pada masa 1970-an, pendidikan pada masa ini diwarnai oleh pendidikan tentang sastra. Saat peserta didik membahas sastra, yang dibahas lebih pada menghafal pengertian, definisi, atau klasifikasi tentang puisi, cerita pendek, novel, roman, dan sejarah sastra. Bila mereka membahas prosarkaan, yang dibicarakan lebih pada aspek menghafal pengertian, unsur intrinsik dan ekstrinsik karya sastra. Saat mereka membahas puisi, mereka akan menghafal pengertian unsur-unsur puisi dan jenis-jenis puisi, di mana mereka akan menghafal pengertian rima, macam-macam rima, jenis gaya bahasa, pengertian pantun, talibun, pantun berkait, soneta, puisi baru, puisi bebas, atau sejenisnya. Saat mereka membahas drama, mereka juga membahas pada tataran kognitif, di mana mereka akan membahas pengertian drama, teater, sandiwara, prolog, dialog, monolog, epilog, atau hal-hal yang berkenaan dengan hafalan tentang drama. Pendidikan tentang sastra juga mengajarkan sejarah sastra. Yang diajarkan di sejarah sastra lebih pada menghafal periodisasi sastra. Peserta didik dituntut untuk menghafal macam-macam angkatan yang ada di Indonesia, tokoh-tokoh yang menonjol di setiap angkatan, sebab-sebab timbulnya angkatan, nama-nama sastrawan di setiap angkatan, beserta judul karya sastranya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Vindi. Yang berikutnya yaitu 8.2 Pendidikan Sastra. Pendidikan sastra adalah pendidikan yang mencoba untuk mengembangkan kompetensi apresiasi sastra, kritik sastra, dan proses kreatif sastra. Kompetensi apresiasi yang diasah dalam pendidikan ini adalah kemampuan menikmati dan menghargai karya sastra. Dengan pendidikan sastra, peserta didik tidak hanya diajak untuk memahami dan menganalisis berdasarkan bukti nyata yang ada di dalam karya sastra dan kenyataan yang ada di luar sastra, tetapi juga diajak untuk mengembangkan sikap positif terhadap karya sastra. Berbagai pendekatan yang digunakan untuk mengapresiasi karya sastra, yaitu historis, sosiologis, psikologis, dan struktural. Pendidikan kritik sastra akan mengembangkan kompetensi peserta didik untuk memahami dan menilai karya sastra dan diajak untuk menentukan kualitas dan nilai karya sastra. Pendidikan kreatif sastra mencoba membelajarkan peserta didik untuk mau dan mampu menulis karya sastra. Jika dicermati, sebelum menjadi sastrawan, para sastrawan yang sekarang sudah mapan ternyata juga melalui proses berlatih terlebih dahulu. Berdasarkan berbagai observasi, aspek penulisan kreatif sastra kurang mendapat perhatian serius dalam pelaksanaan pembelajaran sastra di tingkat sekolah. Untuk penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pendidikan melalui sastra.
Pendidikan melalui sastra bisa kita lihat pada kurikulum 2004 dan juga kurikulum 2013. Yang pertama adalah kurikulum 2004. Secara umum, tujuan pembelajaran mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia bidang sastra dalam kurikulum 2004 adalah sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik mampu menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk mengembangkan kepribadian, memperluas wawasan kehidupan, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Yang kedua, peserta didik menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khasanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. Tujuan itu dijabarkan ke dalam beberapa kompetensi. Yang pertama adalah kemampuan mendengarkan sastra. Kemampuan mendengarkan sastra meliputi kemampuan mendengarkan, memahami, dan mengapresiasi ragam karya sastra seperti puisi, prosa, dan drama, baik karya asli maupun saduran sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Yang kedua adalah kemampuan berbicara sastra. Kemampuan berbicara sastra meliputi kemampuan membahas dan mendiskusikan ragam karya sastra sesuai dengan isi dan konteks lingkungan dan budaya. Yang ketiga adalah kemampuan membaca sastra. Kemampuan membaca sastra meliputi kemampuan membaca dan memahami berbagai jenis dan ragam karya sastra, serta mampu melaksanakan apresiasi secara tepat. Yang keempat adalah kemampuan menulis sastra. Kemampuan menulis sastra meliputi kemampuan mengekspresikan karya sastra yang diminati dalam bentuk sastra tulis yang kreatif, serta dapat menulis kritik dan esai sastra berdasarkan ragam sastra yang sudah dibaca. Pembelajaran sastra hendaknya mempertimbangkan keseimbangan pengembangan pribadi dan kecerdasan peserta didik. Pembelajaran sastra tidak hanya berkaitan dengan estetika dan etika. Pembelajaran sastra sangat strategis digunakan untuk mengembangkan kompetensi atau kecerdasan spiritual, emosional, bahasa, atau untuk mengembangkan intelektual dan kinestetika. Kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013, mengintegrasikan pembelajaran bahasa dan sastra dengan pembelajaran karakter. Semua kompetensi, apakah kompetensi inti maupun kompetensi dasar, digunakan untuk mengembangkan karakter peserta didik. Selain itu, kurikulum 2013 mengamanatkan esensi pendekatan ilmiah dalam pembelajaran. Proses pembelajaran pada pendekatan ini menyentuh 3 ranah belajar, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya yaitu pembelajaran sastra untuk kecakapan hidup. Kecakapan hidup dapat dikelompokkan menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama, kecakapan mengenal diri atau kecakapan personal, yang kedua, kecakapan berpikir rasional, yang ketiga, kecakapan sosial, yang keempat, kecakapan akademik, dan yang kelima, kecakapan vokasional. Dalam kurikulum 2004, kecakapan ini disebut sebagai standar kompetensi lintas kurikulum. Dengan ini, peserta didik diharapkan memiliki beberapa kecakapan, di antaranya yang pertama, memiliki keyakinan, menyadari serta menjalankan hak dan kewajiban, saling menghargai dan memberi rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, menggunakan bahasa untuk memahami, mengembangkan, dan mengomunikasikan gagasan dan informasi, serta untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, memilih, memadukan, dan menerapkan konsep-konsep, teknik-teknik, pola, struktur, dan hubungan antar unsur. Yang keempat, memilih, mencari, dan menetapkan teknologi dan informasi yang diperlukan dari berbagai sumber. Yang kelima, memahami dan menghargai lingkungan fisik, makhluk hidup, teknologi, dan menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai untuk mengambil keputusan yang tepat. Yang keenam, berpartisipasi, berinteraksi, dan berkontribusi aktif dalam masyarakat dan budaya global berdasarkan pemahaman konteks, budaya, geografis, dan historis. Yang ketujuh, berkreasi dan menghargai karya artistik, budaya, dan intelektual, serta menerapkan nilai-nilai luhur untuk meningkatkan kematangan pribadi menuju masyarakat yang beradab. Yang kedelapan, berpikir logis, kritis, dan lateral dengan memperhitungkan potensi dan peluang untuk menghadapi berbagai kemungkinan. Dan yang terakhir adalah
menunjukkan motivasi dalam belajar, percaya diri, bekerja mandiri, dan bekerja sama dengan orang lain. Pendidikan menyeluruh dan kemitraan. Pendidikan sastra sesuai dengan upaya peningkatan mutu pendidikan pada abad 21 yang dicanangkan UNESCO dengan dikeluarkannya dokumen mengenai pendidikan bagi semua yang mengemukakan ihwal 4 pilar pendidikan kesejagatan, yaitu yang pertama adalah belajar mengetahui, yang kedua belajar melakukan, yang ketiga belajar menjadi, yang keempat belajar hidup bersama. Semua itu bisa diajarkan melalui pembelajaran sastra. Selanjutnya yang terakhir adalah model pembelajaran sastra. Model pembelajaran sastra yang sering digunakan adalah model pembelajaran kontekstual. Model ini membuat peserta didik dapat menghubungkan mata pelajaran dengan situasi dunia nyata, baik sebagai individu, anggota keluarga, dan masyarakat. Dalam model pembelajaran kontekstual yang konsepnya dikenal sebagai Contextual Teaching and Learning atau CTL, memiliki 7 elemen penting, yaitu yang pertama inquiry, yang kedua questioning, yang ketiga constructivism, yang keempat modeling, yang kelima learning community, yang keenam authentic assessment, dan yang terakhir adalah reflection. Model sastra lainnya yang sejalan adalah pembelajaran kooperatif, pembelajaran terpadu, pembelajaran aktif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran interaksi dinamis, dan pembelajaran kuantum. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.